Selamat datang di YouTube channel kami, Pendekar Gunung Raung. Konten yang akan kami bahas adalah spiritual, sejarah, kebudayaan, fenomena sosial, motivasi, dan misteri. Tolong dukung channel kami dengan subscribe, like, dan share jika konten yang kami sediakan bermanfaat. Terima kasih. By the United States Marine Band. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang dibacakan langsung oleh Bapak Proklamator Indonesia atau Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah kecil, tempatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi merupakan wujud pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka, negara yang bebas dari penjajahan, dan negara yang bebas menentukan arah nasibnya sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Dalam sejarahnya, kita ketahui bahwa terjadi perselisihan mengenai waktu penyerahan kemerdekaan oleh Jepang, sehingga terbentuk dua kubu, yaitu golongan tua dan golongan muda. Golongan muda menginginkan golongan tua tidak terpengaruh Jepang dalam menentukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Konon, dari gejolak inilah Insinyur Soekarno berinisiatif meminta masukan dari para ulama. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Al-Um Tangerang Selatan, Syekh Misbahul Anam, beliau membeberkan makna di balik angka keramat 17/8/1945 yang menjadi tanggal kemerdekaan Indonesia. Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi yang memberikan saran kepada Insinyur Soekarno untuk memilih tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat, sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kata beliau, menurut beliau pula, tanggal 17 Agustus merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam dan rakyat Indonesia seluruhnya. Tanggal 17 Agustus merupakan hadiah dari Allah untuk umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia, karena Allah tahu dengan pasti yang merintih berdoa adalah umat Islam sehari semalam menjalankan kewajiban sholat sebanyak 17 rakaat, kata beliau. Melanjutkan, kenapa di tanggal 8, yaitu bulan Agustus? Karena bertepatan dan berkaitan dengan inti doa yang ada dalam gerakan sholat duduk di antara dua sujud yang jumlahnya ada 8, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Lalu, kenapa di tahun 1945? Karena angka 19, angka keramat, berkaitan dengan kalimat suci yang sering diucapkan umat Islam setiap memulai sesuatu. Dan ayat pertama dalam Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Misbah menambahkan, makna angka 45. Kita telaah masing-masing angka. 4 menjadi fondasi hukum yang menjadi satu dasar, di antaranya Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Lalu, angka 5 merupakan rukun Islam yang wajib dijalankan umat Islam, yaitu syahadat,
sholat, puasa, zakat, naik haji bila mampu, dan juga sholat yang dilaksanakan dalam 5 waktu. Dari salah satu keterangan tersebut, kita baru tahu bahwa ada makna yang mendalam dari angka keramat kemerdekaan Indonesia 17/08/1945. Kami menambah referensi untuk menggali lebih dalam lagi misteri angka keramat 17/08/1945 yang berasal dari Kiai Besar Hadratus Syekh Maimun Zubair, pengasuh pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair atau yang akrab disapa Mbah Mun juga menjelaskan makna di balik angka 17/845 yang dipilih sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana diketahui, Mbah Mun dikenal sebagai ulama karismatik di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Semasa hidupnya, banyak sekali ceramah atau kisah-kisah Mbah Mun yang menarik untuk diketahui. Bahkan, Mbah Mun merupakan salah satu ulama Indonesia yang sering dikisahkan keramatnya. Terlebih, setelah Mbah Mun meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2019 lalu saat menjalankan ibadah haji. Mbah Mun merupakan putra dari Kiai Zubair Dahlan, ulama Jawa Tengah, yang juga salah satu pendiri pondok pesantren Sarang Rembang. Salah satu dawuh dari Mbah Mun yaitu tentang angka Hari Kemerdekaan Indonesia. Mbah Mun memberikan tafsiran dari angka yang dipilih sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu 17/845 atau biasa dibaca dengan 17 Agustus 1945. Sebagaimana diketahui, 17 Agustus 1945 adalah di mana Indonesia menjadi negara merdeka yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Menurut Mbah Mun, angka 17/845 punya arti yang sangat dalam dan luar biasa. 17 diartikan sebagai jumlah rakaat sholat. 8 diartikan sebagai jumlah pintu surga. 4 diartikan sebagai jumlah syahadat dalam sholat fardu malam, sholat maghrib dan isya. 5 diartikan sebagai jumlah syahadat dalam sholat fardu siang, sholat subuh, zuhur, dan asar. Jadi, mensyukuri kemerdekaan itu harus dengan menjaga sholat 5 waktu, agar dibukakan pintu surga yang jumlahnya 8, ucap Mbah Mun. Dalam tafsirnya, Mbah Mun mengatakan bahwa bangsa Indonesia jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, ibadah merupakan bentuk syukur karena sudah diberikan nikmat kemerdekaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa pilihan. Terbukti, proklamasi dilaksanakan tepat hari Jumat, bulan Ramadan, sama persis waktu terjadinya Fathu Mekah atau kemerdekaan kota Mekah dari penjajahan Tauhid. Jadi, 17/845 bukanlah hal yang kebetulan, terang Mbah Mun. Sebagaimana diketahui, Indonesia tidak seperti negara lain. Tanah air kita ini dikenal dengan negara subur dan kaya akan sumber daya alam. Maka, untuk menjaga semua ini, kita sebagai masyarakat dan umat muslim harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ibadah. Demikian ulasan mengenai Mbah Mun yang mengungkap arti di balik angka 17/845 yang dipilih sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan dari peristiwa ini, kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang akan terjadi sudah diatur dalam takdir Allah. Makna
tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukan sekedar cocokomologi tanpa arti. Bagi yang paham, peristiwa ini merupakan desain skenario terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menakdirkan kemerdekaan Indonesia, sekaligus sebagai simbol peringatan agar negara, khususnya rakyat Indonesia, tetap menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud syukur atas karunia dan berkah-Nya.